Kalau teman-teman ke Provinsi Riau, tak ada salahnya berwisata ke Kabupaten Siak, Makam Putri Kacamayang. Di balik Makam Putri Kacamayang itu tersimpan sebuah kisah yang melegenda dan menjadi cikal bakal ibu kota Provinsi Riau, yakni Pekanbaru. Saat ini namanya diabadikan sebagai taman rekreasi di pusat kota Pekanbaru, sedangkan makamnya berada di Desa Gasip, Kecamatan Koto Gasik, Kabupaten Siak. Siapakah Putri Kacamayang itu? Yuk simak video ini sampai habis. Sebelum kita lanjut, ada baiknya Anda pencet tombol subscribe, like, dan bila perlu share ke sosial media teman-teman. Dan berikan juga opininya di kolom komentar ya. Banyak sejarah dan kisah dengan berbagai versi diceritakan oleh masyarakat kampung adat Gasip. Putri Kacamayang menjadi ternama di dalam masyarakat kampung adat Gasip khususnya, dan masyarakat Riau umumnya. Sebuah makam tua kampung adat Gasip yang berada di dalam sungai Gasip. Berdasarkan dari bentuk nisan dan informasi masyarakat Desa Gasip, makam ini merupakan makam seorang perempuan kerajaan, dan konon adalah makam seorang putri kerajaan Gasip yang bernama Putri Kacamayang. Putri Kacamayang adalah seorang putri kerajaan yang memiliki paras cantik rupawan, sehingga banyak pembesar kerajaan, bahkan raja-raja kerajaan lain terpesona. Salah satunya adalah Raja Aceh yang ingin meminang Putri Kacamayang. Peninggalan istana kerajaan Gasip konon berada di dalam anak sungai jantan atau sungai Siak yang disebut dengan sungai Gasip. Kerajaan Gasip dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Begadai dengan seorang panglima gagah perkasa dan punya kesaktian yang bernama Panglima Gimbam dengan gelar Panglima Panjang. Kerajaan Gasip pernah menyerang kerajaan Aceh karena melarikan Putri Kacamayang. Singkat cerita, datanglah dua utusan dari kerajaan Aceh. Adapun tujuan mereka adalah untuk menyampaikan pinangan Raja Aceh yang ingin mempersunting Putri Kacamayang. Ampun Baginda, kami adalah utusan Raja Aceh. Maksud kedatangan kami adalah untuk menyampaikan pinangan raja kami, lapor seorang utusan. Benar Baginda, raja kami bermaksud meminang Putri Kacamayang, tambah utusan yang satunya. Maaf utusan, putriku belum bersedia untuk menikah. Sampaikan permohonan maaf kami kepada raja kalian, jawab Raja Gasip dengan penuh wibawa. Mendengar jawaban itu, kedua utusan tersebut kembali ke Aceh dengan perasaan kesal dan kecewa. Di hadapan Raja Aceh, kedua utusan itu melapor tentang penolakan Raja Gasip. Raja Aceh sangat kecewa dan merasa terhina mendengar laporan itu. Ia sangat marah dan berniat menyerang kerajaan Gasip. Raja Gasip sebelumnya telah menduga bahwa Raja Aceh akan menyerang karena penolakan tersebut. Oleh sebab itu, ia pun segera mempersiapkan pasukannya di bawah pimpinan Panglima Gimbam. Panglima Gimbam langsung menuju ke Kuala Sungai untuk berjaga di gerbang utama, menyambut kedatangan pasukan kerajaan Aceh yang hendak menyerang. Ternyata persiapan ini diketahui oleh Raja Aceh melalui mata-mata yang diutusnya. Raja Aceh pun menyusun siasat licik dengan memaksa seorang penduduk setempat untuk menunjukkan jalan lain menuju kerajaan Gasip. Akhirnya sampailah Raja Aceh ke kerajaan Gasip tanpa diketahui Panglima Gimbam. Dengan ketiadaan Panglima Gimbam, maka memudahkan Raja Aceh memporak-porandakan kerajaan Gasip. Para prajurit kerajaan Gasip yang tidak menduga hal ini akhirnya kalah perang. Setelah memporak-porandakan kerajaan Gasip, Raja Aceh kemudian menculik Putri Kacamayang. Panglima Gimbam yang mengetahui hal itu kemudian bergegas menuju ke kerajaan Aceh. Dengan kesaktiannya, Panglima Gimbam sampai di gerbang kerajaan Aceh. Namun di depan gerbang tersebut, ia telah disambut oleh para prajurit dan 2 ekor gajah ganas kerajaan Aceh. Berkat kesaktiannya, ia berhasil mengalahkan para prajurit dan menjinakkan gajah itu. Melihat kesaktian Panglima Gimbam, Raja Aceh akhirnya menyerahkan Putri Kacamayang. Seketika itu juga, Panglima Gimbam memutuskan untuk kembali pulang ke kerajaan Gasip. Selama di perjalanan, Putri Kacamayang mengidap suatu penyakit parah. Konon Putri Kacamayang kelelahan. Kesehatan tubuhnya semakin melemah dan ia tidak tahan lagi untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya di tepian sungai Siak, Putri Kacamayang meninggal di pangkuan Panglima Gimbam. Panglima Gimbam sangat sedih dan menyesal telah gagal membawa Putri Kacamayang kembali dengan hidup kepada Raja Gasip. Raja Gasip sangat sedih, ia merasa tak mampu lagi memimpin kerajaan dan akhirnya menyerahkan pemerintahan kepada Panglima Gimbam. Raja Gasip kemudian mengasingkan diri di Gunung Ledang, Malaka. Kemudian Panglima Gimbam menjadi pimpinan kerajaan. Panglima Gimbam sangat sedih karena gagal melaksanakan titah raja dengan baik. Akhirnya Panglima Gimbam melepaskan jabatannya, lalu menyendiri dan menjadi rakyat jelata. Ia menyusuri hulu sungai Siak dan ketika sampai di wilayah hulu, ia bermukim dan membuka perkampungan baru hingga akhir hayatnya. Perkampungan itu sekarang menjadi kota Pekanbaru.
Legenda ini dipercaya sebagai asal-usul kota Pekanbaru. Makam Panglima Gimbom sendiri dapat kita jumpa di hulu Sungai Syail, Senapelan sekitar 20 km dari pusat kota Pekanbaru. Di Senapelan terdapat sebuah makam tua dengan ukuran besar dan panjang yang disebut sebagai makam Panglima Besar Kerajaan Gasip, Panglima Gimbom. Saat kepergian Panglima Gimbom dari Kerajaan Gasip, masa keemasan dan kemasyhuran Kerajaan Gasip lambat laun memudar. Kebesaran kerajaan beserta masyarakatnya kemudian tenggelam di dalam arus Sungai Gasip yang penuh misteri. Hanya menyisakan salah satu bukti sejarah, yaitu sebuah bangunan makam Putri Kacamayang yang melegenda. Terbujur bisu di undak sebuah bukit tanah yang tinggi dan berawa. Nisannya yang terbuat dari batu berpahat menyisakan sebanyak cerita yang tak terungkap. Hening sehening air Sungai Gasip yang mengalir tenang. Ada beberapa peninggalan Kerajaan Gasip selain makam Putri Kacamayang. Peninggalan tersebut adalah pecahan keramik dari dinasti Sung atau dinasti Ming. Kerajaan Gasip mempunyai daerah kekuasaan di sepanjang Sungai Siak, sampai ke Kuala arah timur dan ke arah barat hulu Siak dari Bukit Suligi di Tapung kanan dan Tapung kiri, yang berbatas dengan negeri Minangkabau. Bukti peninggalan lainnya masih disimpan oleh seorang bendahara dari Batu Gajah di Tapung kiri, yakni berupa sebilah keris dan gagang yang merupakan hadiah dari Raja Gasip. Kemudian bendahara dari Tadun yang menyimpan sebuah perisai, diduga merupakan hadiah dari Raja Gasip.